Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem kawula kagem Al-Mukarram Gus Ubaid kedahipun nang dalem rumiyin nembe dalem sinau. Tapi ini saya mendapat kehormatan diberi kesempatan lebih dahulu untuk sharing. Sudah lama saya tidak berjumpa guru sahabat saya Gus Ubaid. Biasanya kami utut-utut di kantor PBNU. Kalau saya kangen merokok dengan kawan-kawan di PBNU, saya sowan ke Dr. Cipto ya. Kemudian di sanalah sambil menikmati tembakau kita bisa berguru, bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan seterusnya. Ini menjadi kehormatan bagi saya. Tadi disebut Indrayan, nganyari. Kebetulan saya baru dikukuhkan secara publik sesudah ujian tertutup dikeroyok dua gurunya Gus Nur ini yang tadi, Romo Budi Subanar Yesuit dan Romo Wiryono Yesuit, itu para dokter Yesuit, begawan-begawan Serikat Yesus di STF Liarkara sana, yang sekarang di Jogja dan di Semarang, bersama dengan para dosen yang lain. Tanggal 11 November saya ujian tertutup dan alhamdulillah dinyatakan lulus dengan nilai A. Lalu diulangi lagi ujian terbuka, disaksikan banyak sahabat lintas agama yang rawuh pada waktu itu di gedung teater di Unika. Ujian terbuka persis dari Jumat yang lalu, jam 1:30 sampai jam 4:30 sore, dan tampaknya para penguji itu berbelas kasih. Iki ono Romo tuwa, usia saya hampir 54 tahun, jadi termasuk mahasiswa tua yang diutus oleh ustadz saya untuk belajar program doktor ilmu lingkungan. Jadi seperti tumbuh oleh tutup, masih kinyis-kinyis gres, wil gondel kewel-kewel gitu ya. Saya langsung dapat WA dari Kang Pudu. Kang Pudu ini juga guru dan sahabat saya dalam hal menulis, dalam hal bersyair, dalam hal hadir dan peduli berpihak kepada mereka yang terluka, yang tersingkir, yang tertindas, juga dalam rangka lingkungan. Jadi beliau itu guru saya dan kadang-kadang juga mijeti saya. Itu pengalaman yang saya miliki, dan kemudian dinyatakan juga lulus. Kok yang dilalah, saya belajar dari 4 tahun waktu yang disediakan, saya kejar karena sudah keburu tua tadi. Kalau sampai semester depan belum selesai, berarti saya lulus usia 54. Persis 14 Februari saya akan ulang tahun yang ke-54. Insya Allah pengestu panjenengan sedaya para guru kiai kawula mriki. IP ini pun dilelangi 4,0. Wekdal angin kawula sinau kalih tahun gangsal wulan. Menika pun sampun kaset, kedahipun kalau target Juli kepungker rampung. Ning lajeng tiyang Jawi ngendika, ya kabeh iku Gusti kang nemtokake. Menungso budidaya nanging Gusti kang nemtokake. Lan kawula ugi matur sembah nuwun dene rampung kaleres anggen kawula sinau menika. Bahan dasaripun buku menika
buku menika ndadosaken kula lan panjenengan nunggal terus menawi panjenengan sedaya kagungan kitab kuning, kula gadah kitab kuning. Kiai kula gadah kitab kuning, sedaya dokumen ingkang dipun terbitaken dening Vatikan sampulipun mesti urinipun kuning menika. Mila lajeng kita sebat ugi nun sewu kitab kuning wiwit Rerum Novarum rikala akhir abad 18 ya, tahun 1017 ingkang dipun dalaken dening Paus Pius ingkang kaping 11 kangge para buruh. Judulipun Rerum Novarum kala semanten. Lah menika kitab kuning saking Vatikan ingkang mligi. Nika kula basa saya mboten apa-apa. Ada yang nggak tahu bahasa Jawa? Oh, maaf. Mohon maaf, saya itu kalau sudah ketemu guru-guru saya nggak bisa lain yang keluar tuh bahasa ibu saya, bahasa Jawa kuno gitu ya. Oh, ada yang dari Aceh ya. Acehnya gimana? Flores. Oke, mohon maaf ya. Nanti saya nggak dipecat. Ada DPR, anggota DPR RI kan kalau pakai bahasa daerah minta dipecat. Nanti saya dipecat ya, tapi kan saya bukan hakim, nggak apa-apa. Jadi kami punya kitab kuning. Kitab kuning itu pertama kali terbit dengan judul Rerum Novarum pada abad 17-18, membela para buruh. Lalu yang termasuk Gres baru karena ini diterbitkan tahun 2015 ya, karena tadi Kang Nur nyebut Laudato Si, lalu saya mengawali dengan sharing ini. Laudato Si ini, Laudato Si itu bahasa Italia, artinya terpujilah engkau, khusus tentang lingkungan. Dan ini satu-satunya kitab kuning Vatikan dari sejak Rerum Novarum sampai setelah ini juga ada Fratelli Tutti yang diterbitkan oleh Paus yang sama, Paus Fransiskus. Satu-satunya kitab kuning yang mengutip guru spiritual Islam Ali Al-Hawas. Satu-satunya, itu terobosan yang dahsyat dalam tradisi gereja Katolik. Biasanya kitab kuning begini yang dikutip itu teolog-teolog Katolik, teolog-teolog Kristen. Tetapi ini yang dikutip adalah guru spiritual Muslim abad pertengahan itu tahun 1200-an, beliau Sugeng Ali Al-Hawas, yang syairnya dikutip karena apa? Menjadi representasi perjumpaan Islam dan Katolik dalam rangka membela lingkungan. Hebatnya lagi, Laudato Si itu dilonsing pas hari pertama bulan Ramadan waktu itu. Dan mulai ensiklik ini yang juga diterjemahkan dalam bahasa Arab. Apa enggak nekat itu hati-hati. Kerentek hati, niat hati untuk berdialog dengan saudari-saudara yang beragama Islam. Ensiklik ini mengutip guru spiritual Islam, di-launching di hari pertama bulan Ramadan, diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Padahal yang umat Katolik yang berbahasa Arab itu hanya sedikit, ya, yang di Timur Tengah itu tidak banyak. Tetapi toh diterjemahkan ke sana. Tujuannya tidak lain adalah karena sebagian besar umat beragama Islam di dunia ini menggunakan bahasa Arab sebagai tanda hormat dan cinta, ajakan bekerja sama merawat lingkungan, lalu terjemahan disediakan dalam bahasa Arab. Panjenengan bisa searching free di vatikan.va, itu langsung
nomor satu, karena kan huruf A kan paling depan gitu kan, urutannya itu di depan, paling depan itu bahasa Arab, sehingga panjenengan bisa maos dengan suasana batin itu. Ini kok banyu mili, ini belum bisa minum, ini belum bisa makan, keluar lagi. Tampaknya pondok ini penuh barokah, amin. Saya ikut ngalap berkah ini di sini. Jadi pengantar singkat saya tentang ensiklik Laudato Si itu diterbitkan oleh seorang paus yang begitu ditandatangani tanggal 24 Mei 2015, lalu di-launching secara publik 18 Juni tahun yang sama. Ini langsung viral kalau bahasa medsos sekarang. Ya karena terobosan-terobosan tadi. Viralnya ya sama seperti viralnya kalau kita dunia medsos. Pro dan kontra. Jadi ada yang mendukung, tapi juga ada yang menolak. Dan yang menolak itu bukan hanya mereka yang tidak beragama Katolik, tokoh-tokoh Katolik pun itu banyak yang tidak sepakat dengan yang dikatakan paus. Orang-orang Katolik, terutama pengusaha-pengusaha yang kena sentil. Sampai ada film judulnya The Laudato Si, The Encyclical Laudato Si Treasure gitu ya. Itu digambarkan Paus Fransiskus berhadapan dengan mereka yang pakai kacamata hitam separuh itu ya, mafia-mafia yang dikritik melalui dokumen ini. Nah, karena mereka dikuasai oleh semangat kapitalisme, melihat alam itu sebagai benda, lihat gunung itu sebagai duit, ya, di balik gunung itu ada rupiah, ada dolar, ada macam-macam, bisa dikerok. Sementara Paus mengajak, di balik gunung itu ada manusia, ada kerohanian, ada spiritualitas, ada anak cucu masa depan yang harus diperhatikan. Maka jangan dikeruk habis sekarang dengan mewariskan kerusakan lingkungan yang dahsyat, tetapi dirawat, ya, digunakan sesuai dengan porsinya. Saya sebetulnya menyiapkan di laptop saya itu non sewu pakai kutipan-kutipan dari kitab suci Al-Quran yang mengajarkan bagaimana Al-Quran pun secara melimpah itu menghadirkan pesan-pesan suci untuk merawat bumi ini. Bumi sebagai anugerah, bumi sebagai ciptaan yang sempurna, bumi yang harus dirawat dan dijaga. Itu saya dalam belajar ini menemukan ada begitu banyak ayat yang mengajarkan itu, dan saya merasa adem ayem sowan panjenengan datang ke sini. Karena apa? Dasar sucinya sudah sama, teks-teks kitab sucinya sudah sama. Komitmen untuk mensyukuri bumi ini sebagai ciptaan yang harus dirawat dan dijaga itu sama. Dan Paus secara dokumenter mengajarkan melalui ensiklik ini. Ini ensikliknya. Nah, lalu yang saya olah dari ensiklik ini, ada satu pesan di artikel ke-53. Paus Fransiskus itu ngendika begini, menulis seperti ini: situasi krisis yang terjadi saat ini menyebabkan saudari bumi bersama-sama dengan semua orang yang ditelantarkan oleh dunia kita menangis, memohon agar kita mengambil arah lain. Belum pernah kita begitu menyakiti dan menyalahgunakan rumah kita bersama seperti dalam 200 tahun terakhir. Namun, kita dipanggil untuk menjadi sarana Allah agar planet kita menjadi apa yang dikehendakinya,
ketika ia menciptakannya, dan agar bumi memenuhi rencananya, yakni perdamaian, keindahan, dan keutuhan. Lalu ada kalimat begini, masalahnya adalah bahwa kita belum memiliki budaya yang diperlukan untuk menghadapi krisis itu. Lalu kalimat yang saya jadikan titik tolak untuk riset saya, kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang tanpa merugikan generasi mendatang. Nah, lalu saya bertanya, karena Paulus tidak menjelaskan. Kalau beliau mengatakan kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang tanpa merugikan generasi mendatang. Kepemimpinan yang seperti apa yang harus dibangun? Itu pertanyaan saya. Titik tolak riset saya. Lalu saya mendapatkan jawaban. Oh, kepemimpinan yang diharapkan ini kiranya ini. Nah, yang kiranya ini itu apa? Perjumpaan saya dengan Kang Putu, perjumpaan saya dengan Gus Yaim di Lasem, perjumpaan saya dengan Gus Mus di Leteh. Kita dulu sama-sama ke sana ya. Gus Yahya yang sekarang mendapat amanah menjadi ketua PBNU. Nah, saya sowan beliau-beliau pada waktu itu dengan Kang Putu, dengan Kiai Budi. Lalu menyapa ibu-ibu ya waktu itu yang ada sudah 100 hari berjuang ngerungkepi ibu bumi di satu kawasan yang juga menjadi bagian dari daerah kita, dekat dengan kita, ada di Jawa Tengah. Ibu-ibu di sana ada Yusukinah, Yugiem dan seterusnya itu pada memikirkan anak cucunya nanti gimana kalau di daerahku ini akan dibangun pabrik semen, itu konkretnya begitu. Nah, kasus ini kemudian saya teliti secara ilmiah. Kenapa ibu-ibu itu berani seperti itu? Mendapatkan jawabannya di sini. Para ahli belum pernah ada yang menggali itu. Jadi kalau studi doktoral kan harus ada novelty-nya, ada kebaharuannya. Kalau sama dengan yang lain itu mungkin masih tingkatnya di master atau bahkan di sarjana, ya S1, S2. Kalau di S3 itu kita harus menyodorkan sesuatu yang baru yang belum pernah digarap orang lain. Nah, kebetulan belum pernah ada yang menggarap dokumen ini dihubungkan dengan perjuangan nyata. Kalau Paulus ngendiko, aku ingin semua orang apapun agamanya berdialog untuk merawat bumi rumah bersama. Lalu saya menjawab keinginan dokumen ini dengan menemukan di sana ada kiai, ada umat, ada tokoh-tokoh lintas agama. Kebetulan yang saya teliti khususnya itu Islam, Katolik, dan agama Adam, itu kepercayaan sedulur sikep. Nah, dalam pandangan gereja Katolik, minimal 2 orang beragama berbeda bertemu. Kalau tadi saya berpelukan dengan guruku, sahabatku Al-Mukarram, Gus Ubay, di situ ada yang namanya interreligious encounter, ya, perjumpaan interreligious, minimal 2 orang yang berbeda. Saya di sana menemukan ada Islam sebagai mayoritas, ada teman-teman sedulur sikep sebagai minoritas, ada beberapa orang Katolik yang bergerak bersama untuk merawat lingkungan. Nah, itu yang saya lihat sebagai aspek kepemimpinan. Ketika kepemimpinan itu dibuat bersama, apapun agama dan kepercayaannya,
lalu bisa disebut sebagai kepemimpinan interreligius. Nah, ketika kepemimpinan interreligius itu ternyata mendasarkan diri pada teks-teks suci tentang tema merawat lingkungan, itu yang dalam ilmu lingkungan disebut dengan ekoteologi. Jadi teologi yang ramah lingkungan. Panjenengan semua di sini sebenarnya sudah menghayati semangat itu. Ya, karena sesuai dengan landasan teks-teks suci masing-masing, kita bersama-sama peduli untuk merawat lingkungan. Itu yang disebut dengan ekoteologi interreligius. Nah, kebetulan pada waktu saya studi ini sampai hari ini baru ada 2 yang membuat tulisan tentang ekoteologi interreligius. Satu, seorang pastor di India namanya Felix Wilfred. Beliau membuat tulisan di jurnal teologi Katolik Kawaan yang terbit sejak sesudah Vatikan kedua, namanya Jurnal Teologi Konsilium. Nah, beliau menulis di situ tahun 2009. Kemudian tahun 2013 ada seorang ibu, ya, seorang perempuan yang kebetulan juga penyandang disabilitas. Ya, beliau duduk di kursi roda sehari-harinya, tapi menjadi intelektual, dan seorang rabiah begitu ya, dalam tradisi Yahudi di Amerika. Tulisannya muncul, ekoteologi interreligius untuk keadilan lingkungan. Lalu saya terjemahkan, lalu tulisan Romo Felix Wilfred tadi menuju ekoteologi interreligius saya terjemahkan. Ini saya gabungkan jadi satu konsep pengetahuan. Lalu saya berdiskusi karena baru ada 2 ahli yang punya gagasan tentang itu. Saya dibantu oleh Gus Tedi Koliludin, Pak Yai. Jadi timnya dulu Lakpesdam NU, sekarang kelihatannya di Elsa dan tim juga di sini. Dr. Tedi Koliludin membantu saya memastikan bahwa benar ini bisa dipakai. Lalu dibantu juga oleh akademisi dari UGM, Dr. Zainal Abidin Bagir. Nah, beliau memastikan bahwa apa yang akan saya kerjakan ini sah secara ilmiah, kuat, dan bisa menjadi sesuatu yang baru. Nah, antara ajaran ensiklik Laudato Si, kemudian ada teori tentang ekoteologi interreligius, saya hubungkan dengan gerakan sedulur sikap ngungkepi ibu bumi di Kendeng yang didukung kehadiran tokoh-tokoh dari Muslim, tokoh-tokoh dari Katolik. Itu bagi saya menjadi potret kepemimpinan ekoteologis interreligius. Lalu saya kerjakan, saking semangatnya saya bekerja, habis riset, jadi laporan penelitian saya itu 500 halaman. Saya olah jadi disertasi draft pertama 700 halaman. Lalu pembimbing-pembimbing saya mengarahkan, Romo jangan terlalu semangat, ya. 700 halaman terlalu banyak, coba dibikin jadi 200. Jadi dari 700 halaman dipangkas jadi 200 halaman. Hasilnya itu ada di sini. Nanti saya taruh ke Gus Ubay sebagai kenang-kenangan dari saya. Kalau Kang Budi nanti bisa sewaktu-waktu kita ketemu. 2 guru kita yang di sini, kakak dan adik, nanti saya taruh ini biar nggak meri. Kakang diparingi kok aku dicaosi kok aku ora gitu ya. Ini 2 ini saya siapkan nanti untuk Gus Ubay dan Gus Kiai Sudarko ini nanti. Nah, itu tentang latar belakang. Nah, kembali ke kitab kuning, ensiklik Laudato Si. Ensiklik Laudato Si ini diinspirasi oleh satu tokoh
di tahun 1200-an abad ke-12 yang bernama Fransiskus Assisi. Jadi kalau kita menyebut Fransiskus Assisi, teman-teman yang aktivis interreligius pasti langsung menghubungkan dengan seorang sultan, Sultan Al-Kamil, Malik Al-Kamil, yang di abad itu dua pribadi ini, yang satu Muslim, yang satu Katolik, tapi persahabatannya itu istimewa. Di tengah-tengah krisis relasi sosial politik pada waktu itu. Jadi Santo Fransiskus Assisi dan Sultan Al-Kamil itu bersahabat. Yang satu di Assisi, Italia, yang satu di Timur Tengah. Tapi mereka bertemu. Dan pelukan, cupika-cupiki masih boleh, dulu nggak ada pandemi. Sekarang meskipun pandemi pun kita yang ikhlas dan saling percaya, tadi kami tetap cupika-cupiki ya. Kita yakin tidak akan saling menulari keburukan tapi kebaikan begitu ya. Tapi memang ini masih debatable di saat ini. Ya. Tapi yang penting ikhlas, ya, yang penting ikhlas. Nah, Sultan Al-Kamil dan Fransiskus Assisi itu menjadi inspirasi Paus Fransiskus. Nama Fransiskus, penulis ensiklik ini, sebetulnya juga Fransiskus Assisi lengkap. Nah, beliau sekian abad kemudian, tahun 2019 yang lalu, Paus Fransiskus berkunjung ke Emirat Arab di Dubai, bersilaturahim dengan Imam Besar Al-Azhar. Ada yang ingat siapa namanya? Imam Besar Al-Azhar? Ahmad Tayyib. Iya. Syekh kita Al-Tayyib. Dan itu langsung viral di mana-mana. Ya, viralnya kemudian juga dengan hoax-hoax yang menyertainya. Hoax yang menyertai dari kadrun-kadrun Katolik mengatakan, oh, imam besar, ya, di Katolik juga ada kadrunnya. Gitu ya. Jadi kadrun itu ada di mana-mana. Itu mengatakan, waduh, Imam Besar Al-Azhar sudah jadi murtadin karena pelukan dengan Paus Fransiskus. Sebaliknya, Paus Fransiskus sudah jadi mualaf karena bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Al-Tayyib. Jadi hal yang baik dan positif pun bisa terus-menerus dipelintir. Nah, di sini kita konteksnya adalah membawa yang positif. Ini Laudato Si. Nah, di sini 32 kali disebut, digunakan dalam bahasa Inggris kata dialog. Dialog dalam konteks apa saja? Dalam konteks agama, agama berdialog dengan ilmu, pengetahuan, agama berdialog dengan seni dan kebudayaan. Semua diarahkan dalam rangka merawat bumi rumah bersama. Itu gagasan dasar yang ada di sini. Bahkan Paus itu dengan tegas mengatakan begini secara positif ya, pada artikel 3 itu yang menjadi alasan saya yang pada waktu itu mendapat serangan yang sangat dahsyat dari pemuji utama saya. Serangan karena apa? Yang namanya ujian disertasi kan defense, mempertahankan. Bagaimana orang bisa bertahan kalau tidak diserang, kan begitu. Wah, diserang bisa bilang, bagaimana kamu Romo bisa menyebut bahwa Laudato Si itu tertuju untuk semua orang? Mana buktinya? Saya buktikan. Ini pada ayat artikel ketiga dikatakan, Paus mengatakan begini, dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium, itu ensiklik sebelumnya ya, saya menulis kepada semua anggota gereja dengan tujuan mendorong pembaruan misioner yang berkelanjutan. Lalu dikatakan, dalam ensiklik Laudato Si ini, saya ingin masuk ke dalam dialog dengan semua orang. Semua orang.